Ada satu video yang menimbulkan pertanyaan besar di benak saya nih teman-teman ya. Jadi saya menemukan satu video yang mana di dalam video tersebut berisi tentang upah pekerja di Malaysia tidak menarik lagi, sehingga TKI lebih memilih ke negara-negara lain seperti ke Jepang, Korea Selatan, kemudian ke Taiwan, Hong Kong, dan lain sebagainya. Simak dulu deh videonya ya. Dari hujung ke hujung dikuasai sepenuhnya oleh warga Bangladesh. Malah semua sektor ekonomi dikontrol oleh mereka. Menurut pengakuan orang Malaysia sendiri, tenaga kerja dari Bangladesh ini tidak cukup ramah, kurang disiplin, komunikasinya juga tidak bagus, apalagi mereka juga mempunyai bahasa yang berbeda dari orang Malaysia yang asli. Ini bukan diskriminasi, tapi masalahnya sejak kita bagi mereka ruang dan peluang, mereka bukan sekadar menguasai sektor ekonomi, malah mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Dan ini menyebabkan orang kita seperti menumpang di tanah air sendiri. Mereka ada tanah, mereka ada rumah, tapi kita berputih mata. Saya dapat lihat memang jelas, memang clear, memang diorang ni telah berjaya menakluki, menawan, memiliki banyak lokasi dalam Malaysia. Mereka menjadi raja di banyak tempat. Tahu tak Jalan Silang? Siapa yang pernah pergi ke Jalan Silang? Jalan Silang ni berhampiran dengan Pudu. Dulu tempat ni popular dengan Metro Jaya zaman-zaman 90-an dulu. Tapi sekarang ni kalau korang pergi, korang akan rasa macam korang warga asing di bumi Malaysia. Di balik gemerlapnya gedung-gedung tinggi Kuala Lumpur dan slogan Malaysia Truly Asia, ternyata ada kenyataan yang gak seindah brosur pariwisata. Dulu Malaysia adalah salah satu negara favorit tujuan para tenaga kerja Indonesia. Tapi sekarang, banyak TKI yang mulai angkat kaki atau bahkan mikir 1000 kali sebelum berangkat ke sana. Alasannya jelas. Pertama, gaji di Malaysia sekarang sudah gak menarik lagi. Standarnya makin turun tapi biaya hidup makin naik. TKI kita bukan robot, mereka juga manusia yang butuh makan, butuh kirim uang ke kampung halaman, dan yang paling penting, butuh dihargai. Tapi sayangnya, penghargaan itu justru makin tipis. Bukan rahasia lagi, kasus-kasus kekerasan terhadap TKI di Malaysia sering terjadi. Mulai dari gaji yang dipotong tanpa alasan, jam kerja yang gak masuk akal, sampai pelecehan dan diskriminasi. Ironisnya, kadang pihak berwenang malah tutup mata atau sibuk cari alasan. Wajar kalau sekarang Malaysia mulai masuk daftar hitam alias blacklist di kalangan pencari kerja luar negeri. Kalau dulu orang bangga kerja di Malaysia, sekarang lebih bangga kalau bisa kerja di Jepang atau Korea Selatan. Jepang dan Korea Selatan kini menjadi primadona baru. Gaji di sana lebih tinggi, perlakuannya lebih manusiawi, dan yang paling penting, ada rasa hormat terhadap pekerja asing. Di sana, TKI kita bukan cuma dipandang sebagai buruh, tapi sebagai tenaga kerja yang punya kontribusi. Mereka dikasih pelatihan, dilindungi hukum, bahkan diajak berbaur dengan budaya setempat. Beda banget sama yang di sebelah, yang kadang lebih sibuk ngurusin klaim budaya ketimbang ngurusin perlindungan pekerja. Konnichiwa. Konnichiwa, minasang, ini geng potlot ini. Ini bukan loh. Ini satu perusahaan. Masya Allah. Ini masih setengah hari bagaimana? Apa? Kenalan dulu. Namanya siapa? Dari mana? Dari Cilacap. Kebanyakan Cilacap. Iya. Alia mana? Kebumen. Kebumen. Lita. Lita dari mana? Cilacap. Cilacap semua? Iya. Ya, Cilacap juga? Iya. Oh, Cilacap semua? Nah, ini arah selatan. Belok kanan di GPS-nya siapa ini? Nah, karena makin sepi peminat dari Indonesia, Malaysia akhirnya banting setir. Mereka cari tenaga kerja dari negara lain. Dan yang paling dominan sekarang, pekerja asal Bangladesh. Tapi pergantian ini ternyata memunculkan perubahan sosial yang cukup besar di masyarakat Malaysia. Mulai dari ketegangan budaya karena perbedaan bahasa dan kebiasaan. Masalah integrasi sosial karena banyak pekerja asing yang tidak mendapatkan pelatihan adaptasi sosial.
Sampai pada respon publik Malaysia sendiri yang mulai resah dengan arus masuk pekerja dari negara-negara tertentu. Masyarakat Malaysia yang dulu terbiasa dengan TKI yang dikenal rajin, sabar, dan cepat beradaptasi, sekarang harus menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang berbeda. Dampaknya terasa di mana-mana, dari sektor konstruksi, perkebunan, hingga rumah tangga. Ini karma sosial. Ketika pekerja asing tidak diperlakukan dengan layak, maka mereka akan mencari tempat lain yang bisa menghargai mereka sebagai manusia. Dan ketika Malaysia kehilangan salah satu pilar tenaga kerja paling andal, maka mereka pun harus siap menghadapi perubahan sosial yang terjadi. Dan buat para TKI Indonesia, kalian punya hak untuk memilih tempat terbaik karena kalian bukan buruh murahan. Kalian adalah tulang punggung negeri ini yang pantas dapat penghargaan, bukan perlakuan semena-mena. Kalau kita lihat latest statistik itu yang registered pekerja Indonesia ada di 585.000 gitu kira-kira. So number significantly drop ya. Dan juga yang undocumented saya kira sekarang pun sudah jauh berkurang. My prediction sekarang pekerja Indonesia itu saya kira ada di 1.5 ya, atau even less ya. Kalau kita lihat statistik dari Malaysia, Indonesia is not number one anymore ya, sekarang Bangladesh number one. Jadi dugaan saya masa COVID banyak orang pulang and then they don't return back to Malaysia. Jumlah pekerja migran Indonesia yang ditempatkan selama 2024 mencapai 273.964 orang. Sebagian besarnya bekerja di wilayah Asia dan Afrika. Taiwan menjadi negara dengan pekerja migran Indonesia terbanyak pada 2024, yaitu mencapai 83.216 orang. Urutan kedua dengan pekerja migran Indonesia terbanyak ada Malaysia yang sebanyak 72.260 orang. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI mencatat bahwa pada tahun 2024, jumlah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran meningkat 37% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tujuan terbanyak ke Taiwan.其实有一些他们的才华，都很多种，然后之后可以继续在台湾服务，没有到时间到了都要回去了。那像这样可以取得永久居留证，可以继续一直都在台湾工作。我现在在台中，结果呢，我没有我的手机没有电了，我问警察，结果呢，警察都认识我，一个人。谢谢警察。但是说我好像认识，但是你是乌米吗？我说对啊，谢谢你。Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah benar upah pekerja di Malaysia tidak menarik lagi sehingga TKI lebih memilih bekerja ke negara lain seperti ke Jepang, kemudian ke Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan lain sebagainya? Apakah benar? Jadi buat teman-teman nih yang tahu tentang informasi ini atau yang pernah kerja di sana, silahkan sharing di kolom komentar ya. Namun berikan informasi yang sesuai dengan realita ya. Coba kalian bayangkan kalau misalnya kalian punya saudara atau punya teman yang ingin bekerja ke luar negeri, contoh ke Malaysia ya, tapi mereka itu buta mengenai informasi mengenai upahnya seperti apa ya, sistem kerjanya seperti apa, dan lain sebagainya gitu kan. Nanti ketika sudah sampai tujuan, karena dia minimnya informasi, kan kasihan juga ya, harapannya akan hancur ketika sudah sampai tujuan. Ini saya beneran bertanya ya, pure bertanya, tidak ada maksud lain. Jadi buat teman-teman sekali lagi nih yang tahu atau yang pernah bekerja di sana, silahkan berikan informasi di kolom komentar. Tapi baru-baru ini saya menemukan berita ya, jadi terdapat 3 WNI yang lebih memilih pulang ke Indonesia karena upahnya tidak sesuai dengan perjanjian awal. Itu salah satunya ya.
Dan belum lama ini juga P2MI itu berkunjung ke Malaysia untuk bertemu Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, ya, membicarakan tentang upah salah satunya. Sebenarnya sih banyak yang dibicarakan, tapi ya salah satunya adalah mengenai upah gitu. Oke, teman-teman, sampai di sini hal-hal yang dapat saya sampaikan dan yang saya tanyakan. Semoga video ini bermanfaat untuk siapapun. Untuk teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri, saya harap gali informasi dulu ya, rundingin atau koordinasi dulu dengan keluarga, minta izin sama orang tua ya. Oke, sukses dan sehat selalu. Itu saja hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.